Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Naramansyah, NPMG 1A0190945. Saya akan menjelaskan contoh soal distribusi Poisson, distribusi normal, distribusi gamma, dan distribusi C kuadrat. Baik, kita masuk ke contoh distribusi Poisson. Sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan data 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Jawabannya, N sama dengan 20, di mana N banyaknya muatan. P sama dengan 0,02, di mana P adalah probabilitas sukses. X sama dengan 3, di mana X yaitu variabel listrik. Dan ini adalah jawabannya. P dalam kurung X sama dengan mu X kali X min mu per X. X sama dengan 3 sama dengan 0,4 pangkat 3 dikali 2,71828 min 0,4 per 3 sama dengan 0,0072. Mu sama dengan NP sama dengan dalam kurung 20 dalam kurung 0,02, hasilnya adalah 0,4. Kita lanjut ke contoh soal distribusi normal. Soalnya 1. Nilai rata-rata ujian masuk suatu perguruan tinggi 67,75 dengan simpangan baku 6,25. Jika distribusinya normal dan banyak calon peserta 10.000 orang, tentukanlah A. Jika hasil terendah 50, berapa jumlah peserta yang tidak diterima? B. Berapa jumlah peserta yang nilainya lebih dari 70? Jawabannya, diketahui X sama dengan nilai hasil ujian. P dalam kurung X kurang dari 50. Z kurang dari X min bar per S untuk Z kurang dari 50 dikurang 67,75 per 6,25. Z kurang dari min 17,75 per 6,25. Dan hasilnya Z kurang dari min 2,84. Luas di bawah kurva normal antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan min 2,84 adalah 0,4977. Jadi, luas daerah jumlah peserta yang tidak diterima adalah 0,0023 kali 10.000 sama dengan 23 orang. Kita akan menjawab jawaban yang B. P dalam kurung X kurang 70, X kurang 70. Z sama dengan X min bar per S untuk Z lebih 70 dikurang 67,75 per 6,25. Z lebih 0,36. Luas di bawah kurva normal antara Z0 dan Z3 adalah 0,1406. Jadi luas daerah Z lebih 0,36 sama dengan 0,50 dikurang 0,1406 sama dengan 0,3594. Jumlah peserta yang nilainya lebih besar dari 70 sama dengan 3.594. Baik, kita lanjut ke contoh soal distribusi gamma. Contoh soalnya 1. Misalkan perubahan acak Y berdistribusi gamma dengan parameter dan hitunglah peluang ketika Y bernilai lebih dari 4. Jawaban, A sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. A sama dengan 0 dan beta sama dengan 0. Maka F dalam kurung Y sama dengan 1 per R dalam kurung A, beta pangkat A, Y pangkat A min 1, E min Y per beta. F dalam kurung Y sama dengan 1 per R2 dalam kurung 3 pangkat 2, Y pangkat 2 kurang 1, E
pangkat min Y per 3. F dalam kurung Y sama dengan 1/9. P dalam kurung Y kurang dari 4 sama dengan integral 1/9 min Y pangkat 3. Sama dengan 1/9 lim integral, di sini dapat kita lihat sama dengan Y dalam kurung min 3E min Y pangkat 3 dikurang integral min 3E dalam kurung min Y pangkat 3 sama dengan min 3E min Y pangkat 3 tambah 3 integral E min Y pangkat 3 dy. Lanjut ke contoh soal terakhir, yaitu contoh soal C kuadrat. Bila perubahan acak X berdistribusi gamma dengan A sama dengan 2 dan beta sama dengan 1, hitunglah P dalam kurung 1,8 kurang dari X kurang dari 2,4. Maka jawabannya adalah P dalam kurung 1,8 kurang dari X kurang dari 2,4 sama dengan integral 2,4 1,8 F dalam kurung X per X dalam kurung dx sama dengan integral 1 per beta AR dalam kurung A X A min 1 E pangkat min X per beta sama dengan integral 1 per 1 pangkat 2 R dalam kurung 2 X pangkat min 2 min 1 dikali E pangkat min X per 1 dx sama dengan integral 1 pangkat 1 dalam kurung 2 kurang 1 X kali E min X integral 1 kali X kali E dx dan hasilnya integral 2,4 1,8 X kali E pangkat min X dan dx. Perkenalkan, nama saya M. Guspa Frialdo Utama, G1A 019024. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi Bernoulli, distribusi binomial negatif, dan distribusi hipergeometrik. Baiklah, untuk yang pertama adalah distribusi Bernoulli. Misal, suatu percobaan yang hasilnya dapat digolongkan atas keberhasilan atau kegagalan. Jika diambil X sama dengan 1 untuk kejadian berhasil dan X sama dengan 0 untuk kejadian gagal, fungsi massa peluangnya adalah peluang X sama dengan 0 sama dengan 1 min peluang. Peluang X min 1 sama dengan peluang. Dalam percobaan Bernoulli, peluang sukses dinotasikan dengan P dan peluang gagalnya adalah Q sama dengan 1 min P. Peluang sukses atau gagal suatu kejadian yang berdistribusi Bernoulli atau yang disebut sebagai fungsi kepadatan peluang distribusi Bernoulli yaitu dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk contoh soalnya, misalnya dari 100 orang pelamar kerja yang akan diterima 30 orang pelamar. Misalkan Andi adalah salah seorang pelamar kerja tersebut. Berapakah peluang Andi diterima? Untuk jawabannya, diketahui P sama dengan 30 per 100. Disederhanakan menjadi 3 per 10. Maka P dalam kurung X sama dengan 1, tutup kurung sama dengan 3 per 10 pangkat 1 dikali 1 min 3 per 10 pangkat 1 min 1 sama dengan 3 per 10. Selanjutnya distribusi binomial. Distribusi binomial di mana peluang sukses adalah P dan peluang gagal adalah Q. Untuk setiap percobaan di mana Q sama dengan 1 min P, maka probabilitas sukses sebanyak X dari N percobaan adalah P X, N sama dengan C N, X dikali P pangkat X dikali P pangkat N min X. Keterangannya C N, X sama dengan N faktorial per dalam kurung N min X faktorial dikali X faktorial. Contoh soalnya, sebuah koin dilempar 5 kali. Peluang mendapatkan sisi gambar tempat 3 kali adalah, untuk jawabannya, peluang mendapat gambar pada setiap pelemparan adalah P sama dengan 1 per 2. Peluang mendapatkan angka dalam setiap pelemparan adalah Q sama dengan 1 min P sama dengan 1 min 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Peluang tepat 3 kali dapat gambar dari 5 kali pelemparan adalah P X sama dengan 3, N sama dengan 5 sama dengan C 5,3
dikali 1 per 2 pangkat 3 dikali 1 per 2 pangkat 2. Terus 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 per 8 dikali 1 per 4. 10 dikali 1 per 8 dikali 1 per 4 yang hasilnya 10 per 32. Terus, distribusi binomial negatif. Jika suatu percobaan binomial negatif mempunyai probabilitas keberhasilan P dan probabilitas kegagalan Q, distribusi probabilitas perubahan acak X adalah banyaknya ulangan sampai terjadinya X keberhasilan. Sehingga, secara matematis, distribusi binomial negatif dirumuskan menjadi B dikali dalam kurung X, N, P dikali sama dengan C dalam kurung N min X, X min 1 tutup kurung dikali P pangkat X dikali P pangkat N min X. Dengan X sama dengan N plus 1, N plus 2. Untuk contoh soalnya, seorang peneliti tengah menginokulasi beberapa tikus putih dengan menyuntikkan virus yang menyerang metabolisme pencernaan sampai ia memperoleh 3 ekor tikus putih terserang penyakit tersebut. Bila probabilitas terjangkit penyakit itu ada 25%, berapa probabilitas bahwa dalam percobaan itu diperlukan 10 ekor tikus? Untuk jawabannya, kita menggunakan rumus B dikali 3 per 10 per 0,25 sama dengan 9 kali 2 dikali 0,25 pangkat 3 dikali 0,75 pangkat 7 yang hasilnya 9 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 9 min 2 faktorial dikali 0,0156 dikali 0,1335 yang terus 36 dikali 0,0156 dikali 0,1335 yang hasilnya 0,075. Jadi, probabilitas diperlukannya 10 ekor tikus putih untuk 3 ekor tikus yang terserang penyakit adalah 0,075 atau 7,5%. Yang terakhir, distribusi hipergeometrik. Distribusi probabilitas hipergeometrik bagi perubahan acak X adalah bila dari populasi berukuran N yang dapat digolongkan yaitu kelompok keberhasilan dan kelompok kegagalan. Masing-masing dengan K dan N min K unsur dipilih sebanyak N. Distribusi probabilitas perubahan acak X yang menyatakan banyaknya kejadian berhasil yang terpilih adalah H dalam kurung X min N besar, N kecil, K tutup kurung sama dengan C dalam kurung N, X tutup kurung C dalam buka kurung N min K, N min X tutup kurung per N besar, N kecil dengan X sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh soalnya, 6 kartu diambil secara acak dari 1 per 2 kartu bridge warna merah. Hitunglah probabilitas diperolehnya 4 kartu wajib. Jika menggunakan distribusi hipergeometrik untuk N sama dengan 6 kartu yang diambil dari populasi N sama dengan 26 kartu, banyaknya kartu wajib K sama dengan 13 dan X sama dengan 14. Maka probabilitas untuk memperoleh 4 kartu wajib dari 6 kartu yang diambil adalah H dikali 4 per 26 per 6 per 13 sama dengan 13 dikali 4, 13 dikali 2 per 26 kali 6. Terus 715 dikali 78 per 230 sama dengan 0,242. Sekian dari saya, terima kasih. Kita mulai lagi dari awal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adenada Kaisri Putra, NPMG 1A019034, dan kali ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang distribusi eksponensial. Nah, distribusi eksponensial ini kaitannya erat dengan distribusi Poisson yang dijelaskan oleh teman saya tadi ya. Nah, distribusi eksponensial ini secara harfiahnya ya, atau secara simpelnya itu waktu yang diperlukan dalam proses Poisson, atau bisa dikatakan sebagai inverse dari Poisson. Jadi di distribusi Poisson itu kita inversekan, maka kita akan dapat apa itu distribusi eksponensial. Nah, untuk lebih mudah untuk dipahami itu kita lihat contohnya saja ya. Kalau di distribusi Poisson itu pada saat mencari banyaknya mobil yang lewat jalan tol per jam. Nah itu, jadi dalam waktu 1 jam itu berapa banyak mobil yang melewati jalan tol. Sedangkan kalau kita inversekan menjadi distribusi eksponensial,
itu menjadi banyaknya waktu yang diperlukan per mobil yang lewat tol. Jadi berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk sebuah mobil itu lewat jalan tol. Jadi kita lebih fokus ke waktunya ya. Jadi misalkan mobil pertama itu perlu 20 menit, terus mobil kedua itu 10 menit gitu. Jadi antara mobil satu ke mobil 2 itu tenggatnya yang kita cari. Itulah yang dinamakan distribusi eksponensial. Lanjut untuk contoh kedua, untuk distribusi Poisson, orang yang datang membeli apple dalam waktu 1 menit. Kalau kita inversekan menjadi distribusi eksponensial, itu banyaknya waktu yang diperlukan per orang yang beli apple. Jadi kalau di distribusi Poisson, dalam waktu 1 menit itu berapa banyak sih orang yang datang untuk membeli apple? Sedangkan kalau distribusi eksponensial, berapa waktu sih satu orang itu dapat membeli apple gitu? Perlu waktu berapa lama gitu? Nah, kita sudah tahu apa itu distribusi eksponensial. Saya akan coba berikan grafik ya untuk lebih memahami apa itu distribusi eksponensial. Nih grafiknya. Perlu kita ketahui kalau distribusi eksponensial itu merupakan continue ya dia. Sifat itu anggotanya itu continue, tidak bisa dihitung. Jadilah itu karena begitu grafiknya seperti ini, dan dia itu memakai PDF, probability dense function. Sedangkan kalau distribusi Poisson, dia itu memakai discrete ya, distribusi discrete. Karena dia memakai discrete, dia memakai PMF, probability mass function. Kita bisa lihat di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini sebagai orangnya itu kan. Dia bilangannya itu bilangan real. 0,0, 0,1, 0,2, ya gini deh itu grafiknya, kayak gunung gitu. Sedangkan kalau distribusi eksponensial itu dilucut ke bawah sampai probabilitasnya itu menjadi tak mungkin. Nah, kalian pasti bertanya-tanya nih kan, kenapa dia makin lama makin turun peluang di mana seorang itu dapat membeli ini nih, pengunjung unik yang datang ke situs per jam tuh. Kenapa makin lama makin turun? Nah, ini disebabkan karena Ini disebabkan karena kalau ada orang yang sudah datang, otomatis dia bakal menjadi lebih peluangnya menjadi lebih kecil untuk datang ke situs tersebut, karena sudah terpakai orang. Misalkan kan dalam waktu 1 menit itu 3 orang yang datang. Terus kalau di awal itu sudah ada 1 orang yang datang, berarti peluangnya itu menipis menjadi 2 orang. Itulah kenapa grafiknya turun menjadi seperti ini. Sampai dimana dalam waktu ini 1 jam ya. Dalam waktu 1 jam itu 3 orangnya tadi sudah datang, maka menjadi tidak mungkin pengunjung bakal datang karena ketiga orang yang sudah datang sebelumnya itu sudah datang. Tuh. Nah, satu lagi yang perlu diperhatikan, bahwa kalau distribusi Poisson itu dia memakai lambda ya, lambda sama dengan 3. Karena distribusi eksponensial itu adalah inverse dari distribusi Poisson, distribusi eksponensial itu memakai mu-nya sama dengan 1/3, atau inverse dari 3 itu kan 1/3 gitu. Maka bisa kita dapatkan itu mu-nya itu berapa. Oke. Kita tahu apa itu eksponensial, distribusi eksponensial, gimana ngelihat grafiknya. Kita lanjut ke soal ya, contoh soal. Nah, ini contoh soal distribusi eksponensial. Pengunjung unik yang datang ke situs dengan perhitungan proses Poisson adalah rata-rata 3 orang per jam. Cari probabilitas pengunjung berikutnya dengan ketentuan peluang X-nya itu kurang dari 10 menit dan yang soal B lebih dari 30 menit. Kita lihat di dari soal ya. Kita buat grafiknya. Dia bilang rata-rata 3 orang per jam. Itu menandakan bahwa lambda yang untuk Poisson itu sama dengan 3. Karena kita sudah tahu kalau lambdanya 3, kita tinggal tulis saja itu mu-nya itu
mu-nya berapa, yaitu sepertiga. Nah, kita tulis dan kita buat grafiknya seperti ini. Turun seperti ini, kerucut. Timbul masalah yaitu di grafik ini dia memakai satuan jam. Sedangkan di soal dia itu meminta memakai menit ya. Untuk cara penyelesaiannya itu ya coba dikonversiin aja jamnya ke per menit. Dan setelah kita konversiin menjadi seperti ini. Gitu. Mu-nya menjadi 20, terus ini 3 menjadi menit. 1 jam itu kan 60 menit kan. Jadi kalau untuk 1 jam itu sepertiga itu dikali 1/60. Jadi sepertiga kali 1/60 itu hasilnya adalah 20. Maka dari itu kita dapat mu-nya itu sama dengan 20. Yang ini juga tuh 0,050, 0,025, 0,000. Itu deh. Kita coba jawab soal A ya. Nih, rumus distribusi eksponensial itu kita tahu bahwa untuk mencari peluangnya itu fx sama dengan p dalam kurung x kurang dari x sama dengan 1 kurang e pangkat min x per mu. Ada rumus lain yang biasa dipakai orang-orang itu dia memakai lambda. Tapi karena kita itu karena distribusi eksponensial itu adalah inverse daripada distribusi Poisson, maka lebih enak kalau kita memakai mu ya untuk saya pribadi. Oke, kita lihat kurang dari 10 menit kalau di grafik itu di sini itunya tempat isinya itu di sini. Terus kita masukin saja langsung x-nya kita ubah dari x menjadi 10. Di sini juga min x jadi 10. Terus mu-nya kita ambil dari sini jadi 20. 1 kurang e min 10 per 20 di kalkulatorin 1 kurang berapa itu hasilnya ini jadi 0,39347. Terus dibulat ke atas jadi 0,3935. Udah deh, selesai, kita dapat probabilitas pengunjung datang kurang dari 10 menit itu adalah 0,3935 atau kalau jadiin persen itu 39%. 39% probabilitas orang bakal datang di menit kurang dari 10 menit. Tuh, lanjut. Untuk soal B. Probabilitas pengunjung lebih dari 30 menit. Berarti isinya di sini ya, di sini. Ini tambahan ini. Ini ditambah hasilnya. Nah, rumusnya tetap P x lebih kecil dari x sama dengan 1 kurang e pangkat min x per mu. Nah, timbul pertanyaan ya. Karena rumusnya itu lebih kecil, jadi tidak bisa mencari untuk lebih dari 30 menit. Nah, kita telaah lagi rumusnya. Lebih kecil x 1 kurang elemen. Maka sebenarnya rumus ini dipakai apabila dia mencari lebih kecil. Karena rumus e pangkat min x per mu itu sebenarnya lebih besar, maka mereka harus mengurangkannya menjadi 1 ya. 1 kurang ini hasilnya lebih kecil gitu. Nah, untuk menjadi lebih besar kita tidak perlu lagi menggunakan 1 kurang e ini. Kita lepas saja ini, terus kita ambil langsung e nya saja gitu. Jadi secara otomatis kita cuma perlu mengambil e pangkat min x per mu. Oke, masukin ke dalam rumus. X nya 30, di sini juga ganti 30, mu nya 20 ganti jadi 20, pakai kalkulator hasilnya menjadi 0,22313, di bulat bawah menjadi 0,2231. Probabilitas pengunjung muncul lebih dari 30 menit itu 0,2231 atau 22%, lebih kecil daripada pengunjung saat kurang dari 10 menit ya, karena sudah datang semua itu pasti. Oke, itulah penjelasan distribusi eksponensial. Kita lanjut ke distribusi Weibull. Nah, ini distribusi Weibull itu digunakan untuk masalah yang menyangkut lama waktu atau umur suatu objek. Jadi misalkan kalau sebuah pesawat itu kan peluang pesawat itu jatuh itu umurnya berapa lama gitu. Misalkan 100 tahun itu berapa peluang
pesawat itu bisa tetap beroperasi selama 100 tahun. Itu cara mencarinya itu memakai distribusi Weibull ya. Nah, ini dipakai untuk agar kalian itu bisa mencari lama waktu sebuah barang itu beroperasi ya. Nih peluangnya, dia memakai parameter lambda dan k, di mana parameter lambda dan k tersebut tuh lebih besar dari 0. Ini syarat bisa mencari distribusi Weibull. Terus ini rumusnya, fx sama dengan 1 kurang e minus pangkat minus dalam kurung x per lambda pangkat lagi k, dengan x lebih besar atau sama dengan 0, dan nilainya 0 kalau x lebih kecil dari 0. Tuh. Oke, kita langsung masuk ke soal aja ya. Contoh, umur hidup X diukur dengan satuan jam. Sebuah mata air yang beroperasi secara terus-menerus memiliki PDF fx sama dengan 0 apabila X lebih kecil atau sama dengan 0, 1 kurang X pangkat minus X minus lambda minus X pangkat K, dengan ketentuan X lebih besar dari 0, di mana lambda itu sama dengan 0,001 dan K sama dengan 2. Jadi di soal ini kita sudah diketahui nilai lambda dan juga nilai K-nya ya. Ini mencari umur sebuah mata air yang beroperasi secara terus-menerus. Soal A-nya itu adalah probabilitas mata air dapat bertahan selama 30 jam. Jadi persentase mata air itu dapat bertahan selama 30 jam itu berapa banyak. Dan yang B adalah probabilitas mata air dapat beroperasi tanpa gagal dalam waktu 50 jam dan tambahan 30 jam. Ini dua soalnya sangat berbeda ya. Kita masuk ke soal pertama. Penjelasannya seperti ini. Tuh nih. Kita telah soal A itu probabilitas mata air dapat bertahan selama 30 jam. Berarti peluang di mana X lebih dari 30, kan? Jadi dalam waktu peluang mata air itu dapat beroperasi selama 30 jam. Tahu X lebih besar sama dengan 30 itu sama dengan 1 kurang P X lebih kecil atau sama dengan 30. Nah, P X lebih kecil sama dengan 30 itu kita tahu bahwa menjadi F30. Itu 1 kurang F30 itu kita tahu juga dari persamaan. 1 kurang F30 itu menjadi E pangkat minus lambda X K, ini kan, ini lambda X K, K nya 2 masukin, terus lambda 0,001 kali 30, tekan kalkulator kalian, hasilnya kurang lebih menjadi 0,9991. Dan kalau dijadiin persen itu berarti 99,91% mata air itu dapat bertahan selama 30 jam. Jadi ada kemungkinan mata air itu dapat gagal beroperasi sebanyak 0,0009%. Cukup itu ya, cukup rendah ya. Kalau kalian mau mengikuti pesawat itu paling tidak 9 di belakang koma ini harus ada 6 buah ya. Itu standar internasionalnya itu. Kalian harus seorang pengusaha pesawat itu harus ada 6 9 di belakang koma agar bisa beroperasi itu sebuah pesawatnya itu. Terus ini sudah nih jawabannya, ini jawaban A nih. Masuk ke yang B ya. Probabilitas mata air dapat beroperasi tanpa gagal dalam waktu 50 jam dan tambahan 30 jam. Gitu. Peluang X lebih besar dari 80 di mana X lebih besar dari 50. Dapat 80 ini 50 tambah 30 ya. Jadi kita bagi saja. PX lebih besar dari 80 per PX lebih besar dari 50 sama dengan ini nih tadi persamaannya 1 kurang F 80, 1 kurang F 50, terus jadiin lagi di sini yang
masukin E pangkat minus 0,001 kali 80 pangkat 2 E minus 001 50 pangkat 2. Tekan kalkulatornya, dibagi, hasilnya dapat segini, 0,9961. Turunnya agak itu nih, agak tinggi ya, 0,0030 turunnya. Jadi dalam waktu mata air itu tanpa gagal dalam waktu 80 jam itu sebanyak 99,61%. Nah, kesimpulannya, kalau mata air ini beroperasi selama 80 jam saja sudah mengurang 0,0030 probabilitasnya, maka lama kelamaan pasti akan rusak tuh kalau dihidupkan secara terus menerus. Dan itulah penjelasan tentang distribusi log normal ya. Distribusi log normal itu ini nih definisinya. Aku jelasin secara gamblang aja ya. Logaritma itu inverse dari perpangkatan, kita udah tahu itu dari zaman Baholak dulu ya. Terus metode log normal tuh kalau digambarkan pada kertas peluang logaritmik akan merupakan persamaan garis lurus sehingga dapat dinyatakan sebagai model matematik dengan persamaan sebagai berikut. Ini kata-kata Suwarno ya, dikutip di bukunya. Persamaan, kita lihat langsung ke persamaannya aja ya. Nih, persamaan log normal, distribusi log normal itu log xt sama dengan log x tambah kt kali s log x. Wow, cukup membingungkan ya. Gimana ya cara jelasinnya ini? Kita jelasin satu persatu ya, kita telah satu persatu. Kt itu apa, terus k itu apa, x itu apa. Ini salah ini. K itu apa, x itu apa, s log x itu apa. Nih, kt itu perkiraan nilai hujan diharapkan terjadi dengan periode ulang t. T itu periode ya. Terus k itu nilai rata-rata hitung varian. S itu deviasi standar, kt itu faktor frekuensi. Ini kt juga nih. Oke. Oh ya. Kalau KT ini KT secara umum, terus kalau KT yang ini nih untuk soal kita nanti. Nah, ini ituin dulu juga nggak apa-apa. Dijadiin surprise juga nggak apa-apa nih. Oke. Itu distribusi log normal, kita langsung lanjut ke soalnya aja ya. Soalnya itu mencari itu ya. Cari peluang curah hujan maksimum dalam waktu X tahun ya. Itu soalnya. Terus untuk mencarinya kita harus dapatkan data logaritma hujan maksimum dulu. Terus kita hitung nilai rata-rata log x dari ini. Dari data yang kita dapatkan itu kita cari rata-ratanya dulu. Langsung saja log x sama dengan sigma log xi per n. Itu sigma log xi ini jumlah data yang kita pakai itu 21,9711, terus banyaknya data yang kita pakai per 10 ya, seperti itulah rata-rata log x ya. Dapatnya 2,1971. Setelah kita dapat nilai rata-rata, kita cari S log x nya ya. S log x itu standar deviasinya. Nah, S log x sama dengan sigma log xi kurang log x kuadrat per 10 kurang 1 per ini nilai datanya itu dikurang 1. Ini untuk mencari deviasinya ya. Kalau ada data yang agak melenceng dari jawaban, dapatnya itu 0,1369. Bener apa ini? Ya ding, bener ding. Ya 0,1369. Ya. Lanjut aja ya. Nih. Kalau nilai KT itu didapat dari soal ya, dapat dari tabel variabel reduksi Gauss. Udah ada orang yang nelitinya itu. Jadi nilai KT untuk 2 tahun itu 0, terus nilai KT untuk 5 tahun itu 0,84, terus nilai KT untuk 20 tahun itu 1,64, terus nilai KT untuk 50 tahun itu 2,05, nilai KT untuk 100 tahun itu 2,33. Itu udah ada rumusnya, kalian bisa cek di itu di link nanti. Oke, kita langsung lanjut ke soalnya aja ya, cara menjawab soalnya. Kita udah tahu log x itu berapa, log x sudah kita dapatkan, terus nilai KT kita juga dapat, S log x juga kita dapat, tinggal masukin aja rumusnya.
Yang ini yang 2 tahun ya. Hujan rencana untuk periode ulang 2 tahun X2. Log X2 sama dengan log X tambah KTS log X, ini rumusnya. Terus masukin itu tadi yang kita cari tadi. Log X itu rata-ratanya tadi 2,1971 tambah KT-nya tadi itu sudah didapatkan 0. Terus S log X tadi juga dapat, deviasinya yaitu 0,1369. Pas dikali hasilnya 2,1971. Karena 0 kali 0,1369 itu 0 kan. Jadi 0 tambah 2,1971 itu 2,1971. Ini log X2 ya. Ingat, nilai 2,1971 itu nilai log. Jadi kalian buka kalkulator kalian, terus cari nilai log 2,1971 itu berapa. Hasilnya yaitu 157,43 sekian lah, 157,43 mm. Jadi hujan rencana untuk periode ulang 2 tahun itu hasilnya 157,43 mm. Oke, tinggal masukin lagi yang 5 tahun, caranya sama dengan yang 2 tahun, tinggal ganti nilai KT karena nilai KT-nya berbeda-beda tadi kan. Ini yang 5 tahun 0,84, jadi sini 0,84 kali 0,1369 itu berapa? Ya segitu kan, ditambah jadi 2, hasilnya pasti jadi 2,3120, dilogkan jadi 205,11 mm. Yang 20 tahun juga kayak gitu, terus yang 50 tahun juga kayak gitu, yang 100 tahun juga kayak gitu. Dan itulah cara mencari contoh soal distribusi log normal ya. Kalau kalian perlu paham tentang distribusi normal terlebih dahulu untuk memahami apa itu distribusi log normal ya. Jadi sama kayak distribusi eksponensial tadi yang berkaitan erat dengan distribusi Poisson. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mengikuti video dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.